Makan Oreo aja ada tahapannya, masa sih beli rumah nggak ada tahapannya? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Wanda Tahu Saya. Ini video pertama gue di YouTube dan gue akan lebih banyak membahas tentang properti dan juga KPR. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan subscribe dan juga like video ini. Nah, jangan lupa juga kalian follow akun sosmed gue yang lainnya yang ada di bawah ini ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke tahapan-tahapan saat kamu mau beli rumah. Yang pertama itu bisa hunting dari sosmed atau website dan juga marketplace. Perhatiin hal-hal ini saat kamu melihat iklan atau informasi di sosial media, di marketplace maupun di website atau bahkan di billboard. Kalau harga yang disebut dengan harga mulai atau harga start from, itu biasanya yang dicantumkan di situ adalah harga mulai dari yang unit terendah atau unit termurah, dan juga yang dicantumkan adalah harga cash keras. Nah beda ya, kalau misalnya kamu mau cara bayarnya itu nanti KPR, pasti akan ada perbedaan harga yang dimana kalau kamu mau bayarnya secara cash atau secara KPR. Begitu juga untuk cicilan ya. Kalau cicilan ini yang dicantumkan di iklan, di banner ataupun di billboard, rata-rata cicilan yang dicantumkan adalah cicilan KPR dengan tahun terlama, yaitu mayoritas 20 tahun. Setelah kamu lihat-lihat iklannya di website atau di marketplace dan juga di sosial media, bahkan di billboard, kamu udah boleh nih kontak dengan sales atau broker dari produk yang kamu mau. Ini dia nih hal-hal yang harus kamu tanyain saat kamu kontak dengan sales atau broker yang kamu pilih. Jangan cuma nanyain promonya apa ya, karena promo itu cuma gimmick semata. Yang dimana semua pengembang itu bisa kasih kamu promo. Tapi kan beli rumah bukan hanya sekedar sebatas dapat AC berapa atau diskon berapa. Yang dimana banyak hal-hal yang lebih penting yang harus kamu pertimbangkan untuk kenyamanan dan juga keberhasilan investasi kamu. Jadi daripada kamu nanyain promo, mending kamu tanyain hal-hal ini. Satu, kamu tanyain tuh lokasinya di mana, lokasi persisnya di mana, dan kenapa lokasi itu bagus untuk kamu tinggali sendiri ataupun kamu buat investasi. Selanjutnya, tanya keunggulan dari produk tersebut itu apa aja. Tanyain juga bagaimana fasilitas umumnya dan juga bagaimana rencana pengembangannya. Untuk selanjutnya lagi yang terakhir baru nih kamu tanya berapa sih harga dari properti ini dan bagaimana cicilannya kalau kamu mau pakai cara bayar yang cicilan. Setelah cicilannya cocok, kamu boleh langsung memutuskan untuk survei lokasi. Jadi nggak usah lama-lama tuh ngobrol-ngobrol di telepon atau di chatnya, karena properti itu harus dilihat di lokasinya langsung dan harus dirasakan bagaimana tuh environment dari lokasi tersebut. Karena ini juga uniknya nih beli properti, yang dimana kamu tuh nggak bisa dari online aja, kamu harus bener-bener datang, kamu lihat lokasinya seperti apa, fasilitasnya sejauh apa, bagaimana aksesnya, dan juga bagaimana environment dari lokasi tersebut, apakah nyaman untuk kamu tinggali atau tidak. Yang perlu dipertimbangkan dari lokasi itu ada 3, yaitu ada akses, fasilitas, dan juga environment. Pertama untuk akses, kamu harus lihat nih, adakah akses tol atau akses kereta. Biasanya ini beda nih ya secara target market, akses tol dengan akses kereta. Nah ini sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Tapi biasanya properti atau rumah yang ada akses tol atau akses kereta api yang mudah itu akan jauh lebih menguntungkan atau berprospek lah untuk kedepannya. Setelah itu adalah fasilitas. Nah, fasilitas ini kalian bisa lihat nih apakah ada fasilitas umum seperti sekolah, mall, kampus, pasar, rumah sakit. Nah, pokoknya fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kebutuhan sehari-hari kalian nih. Kalau misalnya nggak ada atau belum ada di lokasi tersebut, kalian boleh tanya dan kalian boleh lihat perencanaan pengembangannya seperti apa. Apakah akan ada ke depannya dan seperti apa? Atau kalau memang tidak ada tapi kalian tuh lumayan suka nih sama lokasi tersebut, kalian boleh lihat di sekitar-sekitarnya ada nggak? Dan kalau ada, berapa menit bisa ditempuh dari rumah yang kalian mau ini. Jadi lihatnya jangan jaraknya aja ya, tapi berapa lama
Karena sekarang suatu properti itu dilihatnya dari waktu tempuh, bukan dari jarak tempuh. Buat apa jarak tempuhnya dekat, tapi kalau aksesnya susah, sehingga untuk sampai di lokasi itu sangat lama sekali. Untuk selanjutnya ini adalah dari segi environment. Nah ini nih yang disukain sama kaum milenial zaman sekarang, yang dimana lebih suka tinggal di kawasan yang lingkungan atau environment-nya ini sangat nyaman. Yang dimana kita bisa lihat dari landscape-nya, terus cara penataan dari bangunan-bangunannya sendiri, kan boleh lihat ya dari si pengembangan kawasannya tersebut. Untuk selanjutnya, setelah kalian sudah mengobservasi dari segi lokasi, kalian menuju ke show unit atau rumah contohnya kalau ada. Nah ini boleh kalian compare atau kalian perjelas bagaimana yang dapat apa dan juga yang gak dapat itu apa, yang sesuai sama rumah contoh sama yang gak sesuai sama rumah contoh. Ini biasanya akan ada di spesifikasi yang tercantum di brosur dari perumahan tersebut kalau rumahnya baru. Kalau rumahnya second mungkin kalian pasti dapat barang yang sama seperti kalian lihat. Setelah sudah lihat show unitnya atau rumah contohnya dan kalian sudah make sure nih apa aja sih yang dapat, apa aja yang enggak, apa aja yang termasuk, apa aja yang enggak. Nah kalian boleh langsung minta harga dan juga cara bayar lebih lengkapnya lagi. Kalau mungkin tadi kan di chat itu belum terlalu jelas, nah sekarang udah boleh nih lebih jelas dan konkret lagi tentang cicilannya, syarat-syaratnya, tahapan pembelian di sini seperti apa yang harus dibayar di depan, apa yang nanti akan timbul di kemudian hari yaitu pembayarannya, dan apa aja biaya-biaya lain yang harus kalian bayar. Kalau misalnya kamu udah serk nih sama rumahnya, harganya juga udah cocok, jangan lupa sebelum kamu memberikan booking fee, kamu minta contoh dari surat-surat perjanjian yang dikeluarkan oleh si pengembang atau si penjual ini. Contohnya seperti surat pesanan dan juga PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Di sini jangan nanti sampai kamu tuh menyesal karena kamu nggak baca klausul-klausul yang mungkin aja nggak sesuai sama keinginan kamu. Kalau kamu udah serp nih sama perjanjiannya, sama harganya dan juga produknya serta lokasinya, kamu boleh kok langsung memutuskan beli saat itu juga. Tapi kalau memang kamu tipe orang yang mikir-mikir dulu nih, harus pulang dulu, harus mungkin mikir-mikir dan compare dengan yang lainnya, kamu boleh bawa semua informasi yang diberikan oleh sales atau brokernya, bawa pulang dan kamu compare dengan beberapa produk. Saat kamu udah mutusin nih, ya mau rumah yang mana, setelah kamu compare, kamu pikir-pikir, kamu hitung-hitung dan diskusi sama keluarga kamu atau orang-orang terpenting dalam hidup kamu boleh nih ya minta tolong sama sales atau broker kamu untuk melakukan BI checking atau mengecek slik OJK kamu dulu nih. Ini case-nya kalau kamu mau pakai cara bayar KPR ya. Tapi kalau misalnya kamu mau beli rumahnya cash atau cash bertahap ke developer yang nggak memerlukan bank, ya nggak perlu ngelakuin ini. Nah ini gue lanjutin dengan tahapan kalau misalnya kamu mau KPR. Setelah kamu tahu hasil BI checking atau slik OJK kamu bersih dan nggak ada masalah, baru kamu lakukan booking fee. Karena umumnya booking fee ini nggak balik loh kalau misalnya kamu ada masalah di BI checking atau di slik OJK untuk pengajuan KPR-nya. Nah kalau misalnya udah bersih BI checking atau slik OJK-nya, ini belum diterima KPR ya, jangan salah sangka dulu. Karena diterima KPR apa enggaknya itu nanti berdasarkan proses analisa bank yang selanjutnya. Oke, setelah bayar booking fee, kamu harus membayar DP. DP ini ada yang bisa disekali bayar atau bisa juga dicicil. Ini tergantung sama kesiapan kamu dalam pembelian rumah ini. Apakah kamu siap DP yang besar di depan atau kamu bisa cicil dulu nih DP-nya. Nah, dalam proses pembayaran DP ini kamu jangan sampai telat. Ya, apalagi kalau misalnya kamu pakai cara bayaran KPR tadi. Kalau misalnya kamu bayar DP atau cicil DP-nya telat-telat, ini akan menjadi track record yang jelek saat kamu pengajuan ke bank. Bayar DP-nya telat, apalagi bayar cicilan KPR-nya, ya kan? Sembari kamu membayar DP, kamu bisa menyiapkan dokumen-dokumen untuk akad kredit ke bank. Nah, ini dia nih dokumen-dokumen yang harus kamu siapin saat kamu mau akad kredit ke bank. Agak beda ya, yang ini karyawan ada dan yang satunya lagi ini adalah background dari wirausaha. Setelah kamu keterima KPR-nya, kamu akan menerima surat yang namanya surat penawaran kredit. Nah ini beda-beda ya di setiap bank sebutannya itu apa.
Cuman ya ini adalah surat penawaran lah. Di sini ada plafon atau pinjaman ke bank yang disetujui oleh bank tersebut, ada tenor. Ya, tenor itu berapa lama KPR kamu akan berjalan, dan juga ada biaya akad. Nah, ini dia, ada satu biaya yang harus kamu bayar di saat kamu mau melakukan akad kredit ini. Biaya akad ini umumnya 3-5% dari plafon atau pinjaman ke banknya. Ada juga tapi ya, penjual atau developer yang memberikan subsidi atau harga itu sudah termasuk sama biaya akad. Kalau sudah termasuk berarti lupain aja, nggak usah kamu siapin lagi. Dalam biaya akad ini sebenarnya kamu nggak rugi kok, karena di dalam biaya akad kamu membayar untuk diri kamu sendiri, yaitu kamu membayar asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan juga ada biaya-biaya lain seperti berikut ini. Setelah kamu setuju dengan surat penawaran kredit ini, kamu bisa melakukan akad. Dan setelah melakukan akad ya bayar cicilannya. Bayar cicilan sampai dengan serah terima unit rumahnya. Kalau misalnya unitnya inden ya kamu harus nunggu ya untuk serah terima. Tapi kalau unitnya ready ya kamu bisa langsung serah terima, dan juga mungkin kamu langsung menempati rumah tersebut. Sebelum serah terima, apa nih yang harus kamu cek saat kamu mau serah terima unit rumah? Kamu bisa mengecek kondisi-kondisi dari si rumah tersebut. Apakah ada retak atau ada sesuatu yang gak sesuai sama yang kamu mau, kamu boleh komplain atau kamu boleh bicara dengan tim serah terima dari developer tersebut. Dan biasanya sih ada garansi bangunannya ya. Kalau kamu sudah setuju nih sama keadaan atau kondisi unit tersebut, ya udah kamu waktunya BAST, berita acara serah terima. Yaitu unit tersebut sudah diserahkan kepada kamu. Nah, setelah unit itu diserahkan, biasanya ada nih datang lagi proses yang namanya bayar BPHTB saat melakukan AJB. AJB ini adalah akta jual beli, yang dimana inilah proses peralihan hak dari penjual ke pembeli ya. Dari penjual, yaitu mungkin di sini case-nya adalah developer atau pengembang, ke atas nama kamu nih. Ya, ke perorangan atas nama kamu. Yang biasanya sih kalau dari pengembang ini suratnya masih SHGB ya, belum bisa SHM. Nah, saat dipindah namakan ke atas nama kamu, itu bisa kamu naikkan sebagai SHM. Asal tanahnya ini memang bisa diperuntukkan untuk SHM. Ya, karena ada beberapa proyek atau produk yang memang sampai SHGB aja bolehnya. Untuk AJB dan juga BPHTB ini ada yang include di harga, tapi ada juga penjual yang nggak kasih subsidi untuk biaya-biaya ini. Kalau nggak dikasih berarti kamu harus siapkan 5% untuk BPHTB dari harga jual ya. Dan juga 1-2% untuk AJB itu biaya notaris sih untuk balik nama. Jadi kurang lebih ya kamu harus siapin sekitar 7% dari harga peningkatan. Nah, setelah kamu bayar BPHTB, AJB, dan kamu sudah menempati rumah ini mungkin ya, dan kamu bayar cicilannya terus tiap bulan. Dan mungkin kalau misalnya kamu gak pilih bunga yang fix selama cicilan, kamu akan mengalami floating nih. Nah, ini jaga-jaga kalau misalnya kamu mengalami floating, mungkin kamu bisa take over ke bank lainnya juga. Yaitu kamu mengambil bunga fix lagi di bank lain, atau mungkin kalau bisa di bank yang sama. Mungkin untuk proses takeover ini gue akan jelasin di video-video gue yang selanjutnya ya, karena cukup panjang juga penjelasannya dan mungkin akan gue pisah gitu di video yang lainnya. Itu dia langkah-langkah atau tahapan pembelian rumah. Kira-kira saat ini kamu ada di langkah yang mana nih? Coba ngobrol di komen ya.